ketika saya umur 5 tahun itu saya sudah hobi dengan pelihara ikan. Nah, bahkan sewaktu saya umur 5 tahun sampai dengan SD, saya sekolah di sekolah dasar, itu saya bercita-cita jadi insinyur perikanan karena saking hobinya dengan ikan. Oke, ini koi jenis karasi. Ini dari farm Sakai. Jadi dia bloodline-nya karasi super mango dari Sakai. Ini favorit keluarga kita. Dia jinak, hand feeding, dia ada bakat jumbo. Sekarang diukur itu beberapa hari yang lalu, size-nya 85 atau 90 cm harus kita kejar di situ untuk grow-nya. Sini nggak oper ke papa, Kak. Ini karasi super mango tadi kita targetin bisa tembus size 90 cm. Mudah-mudahan tembus karena indukannya itu karasi super mango dari farm Sakai Jepang. Nah, ini soa. Itu soa farm Ueno, import juga. Nah, saya berharap soa itu juga bisa jumbo karena saya lihat bone strukturnya itu dia oke. Bisa, mudah-mudahan bisa tembus sampai 80 cm. Di sini ada beberapa varietas jenis koi lain kayak ini. Itu utsuri. Nah, ini jenis utsuri. Utsuri dari Shinoda. Utsuri dari Shinoda itu Shinoda ini terkenal dengan varietas utsurinya, walaupun dia breeding beberapa jenis koi, cuma untuk jenis utsuri Shinoda itu juaranya. Untuk kolam koi, saya banyak baca, banyak belajar ke teman-teman di Cirebon. Yaitu saya waktu itu gabung dengan grup Cirebon Koi Club. Kebetulan waktu itu diketuai oleh Pak Wijaya. Di situ ada Om Awal dan Om Alek. Mereka itu maestro koi Cirebon. Mereka sudah menguasai ilmu koi. Saya belajarlah ke mereka itu tentang kolam, tentang ikan koi, kualitas koi, tentang penyakit, pengobatan, tentang pakan, media filter dan lain-lain. Saya belajar di situ. Yang utama dalam memelihara ikan koi itu yang utama adalah memelihara air atau
bisa disebut juga jaga kualitas air. Ketika air sehat, koi pun akan sehat. Nanti di depan akan coba saya sharing sedikit, sharing tentang air ini untuk media hidupnya ikan koi ini. Air yang sehat itu tentunya air yang cocok pas untuk koi. Untuk parameternya mungkin TDS di bawah 200, pH idealnya antara 6,5 sampai 7,5, DO-nya tinggi, DO untuk pasokan oksigen di dalam air, oksigen yang terlalu di dalam air. Kolam koi yang standar adalah kolam koi yang punya chamber atau filter. Chamber atau filter. Nanti kita bahas satu-satu untuk chamber filter dan media filternya. Kita memelihara ikan koi itu jadi suatu hal yang jelas positif sekali, karena kita bisa menyalurkan hobi, kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa anteng di rumah, kita dapat kepuasan dari memelihara koi ini. Dan lagi jikalau kita mau terjun bisnis di koi, itu ada peluang di situ. Sampai dengan saat ini saya ini udah gabung dengan grup koi, kebetulan beberapa grup koi sih, cuma Cirebon ini punya wadah grup penghobi koi, itu Koichi namanya. Di situ kita bagi-bagi atau sharing ilmu mengenai koi, mengenai kualitas ikan, mengenai pakan, media filter dan lain-lainnya. Kalau jenis ikan yang favorit, semuanya saya suka, karena saya pecinta koi, suka semua jenis ikan. Cuma ada beberapa jenis ikan yang tantangannya lebih besar. Contoh ikan-ikan gosanke. Di situ kita bisa belajar gimana sih cara naikin warna merah atau beni pada ikan gosanke, gimana cara agar siroji warna putih menjadi putih salju, atau warna hitam atau sumi itu jadi hitam pekat. Tentunya beda antara ikan gosanke dengan ikan satu warna atau polosan atau dengan siro. Jangan sampai nanti ketika kita memelihara siro, kita treatment pakan warna, itu di pola sirojinya itu di warna putihnya itu bocor merah. Nah, itu no recommend. Jaga kualitas air itu salah satu caranya itu kita rajin dripping yang pertama. Yang kedua, mechanical filter di chamber 1 itu harus rutin, minimal 1 minggu sekali harus kita backwash atau kita bersihkan. Media filternya biasanya di chamber 1 itu brush. Nah, itu 1 minggu sekali harus kita bersihkan untuk kesehatan air dan ikan-ikannya. Nanti kita langsung lihat ke chamber dan media filternya. Nah, ini kebetulan koi-koinya ini hand feeding. Dia jinak, asik sih piara koi hand feeding ini. Semua jinak, cium tangan semua. Ini suatu kepuasan tersendiri pelihara koi seperti ini. Apalagi kita bisa pegang-pegang. Oke, sekarang kita lari ke chamber. Nah, ini chamber 1. Chamber 1 ini mechanical filter. Jadi fungsinya untuk menyaring kotoran kasar dari kolam, dari main pond, masuk ke chamber 1 melalui button drain di bawah sana, ngalir ke sini lewat bawah. Tapi tunggu, di situ ada skimmer. Sebelah sana kita bisa lihat. Nah, ini skimmer. Ini skimmer fungsinya untuk kotoran-kotoran yang mengapung bisa masuk ke sini. Masuk juga ke sini, ke chamber 1. Kadang ada kotoran yang mengapung dan ada yang tenggelam, kotoran dari ikan, feces ikan. Dari skimmer masuk ke chamber 1 yang ini. Nah, hanya di sini dari skimmer itu dia arah airnya ke bawah.
Cuma di sini saya bikin protein skimmer namanya. Protein skimmer jadi untuk busa-busa amoniak yang mengapung di air terbagi, airnya masuk ke bawah, busanya naik ke atas karena masa jenis busa lebih ringan, dia naik ke atas terbuang ke sini. Oke. Ini beras, ini untuk nyaring kotoran kasar. Ini beras 1 meter. Ini yang mesti kita rawat, maksudnya kita bersihkan rutin setiap minggu minimal. Karena kotoran ikan disaring berawal dari sini. Oke, ini beras. Next kita masuk ke chamber 2. Setelah kotoran kasar tersaring di situ, kita masuk chamber 2. Chamber 2 ini biological filter. Jadi jaring-jaring ini dinamakan jaring WMP. Jaring WMP produksi dari pabrik jaring Arida, kebetulan ada di Cirebon. WMP itu Wijaya Mulia Putra, kebetulan ownernya dari pabrik jaring ini. Ini biological filter, dia fungsinya untuk rumah bakteri. Untuk mengurai sisa pakan, kotoran ikan dan amoniak dari kolam, diurailah di sini. Masuk ke chamber 3 sama. Ini jaring nelayan biasa. Jaring nelayan biasa fungsinya sama, biological filter juga untuk mengurai bakteri. Sampai masuk ke chamber 3. Chamber 3 ini isinya media filternya biobol. Biobol juga rumah bakteri. Masih sama, 2, 3, 4 ini masih sama. Ini biobol, dia rumah bakteri. Kemudian masuk chamber 4. Ini kebetulan isinya oyster atau kulit kerang. Dia selain rumah bakteri, dia sebagai pH bumper juga, untuk bumper pH ketika musim hujan tiba. Air hujan dengan air kolam itu mempunyai pH yang berbeda. Dengan adanya oyster atau kulit kerang, bisa sedikit menstabilkan pH yang ada di kolam. Nah, ini sudah air bersih atau air yang sehat. Sebentar saya matikan UV-nya dulu. Nah, chamber ini isinya pompa untuk distribusi air dari chamber ke kolam. Ada 2 pompa. Kebetulan ini kolam 20 ton. Saya pasangin pompa 2 unit. Per unitnya 12, flow-nya itu 12.000 liter per jam. Jadi dalam 1 jam sirkulasi air itu 24.000 liter. Ada 2 pompa. Saya bagi 2. Pompa 1 masuk ke waterfall, 1 lagi saya buat untuk arus bawah. Saya bagi 2 pompa, masing-masing 12.000 liter per jam. Nah, di sini juga ada lampu UV yang baru tadi saya matikan. Itu lampu UV untuk bunuh alga atau lumut yang mengapung di air, sehingga air bisa jernih, tidak hijau. Untuk aerasi kolam atau gelembung udara di kolam, aerasi berfungsi untuk menimbulkan DO. DO itu kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Di sini kolam ini saya pakai aerator LP60. LP60 saya bagi beberapa titik. Saya masukkan ke kolam 3 spot. Di setiap chamber pun saya beri aerasi karena untuk oksigen untuk bakteri yang hidup di dalam media filter. Karena bakteri pun butuh oksigen agar bisa berkembang biak.